Salam sejahtera nih teman-teman, ketemu kembali bersama saya. Ketemu kembali. Ini pertama kali ya. Pertama, saya Iksan Tobing, International Coaching Federation USA, Coach, PCC, dan rekan saya, silakan Mas Adit, perkenalkan. Apa kabar teman-teman? Saya Aditya Wijaya, biasa dipanggil Aditya. Saya juga seorang professional coach dengan level kredensial PCC dari ICF. Saya tinggal di Jakarta sejak lahir sampai sekarang. Wah, ngomong itu Mas, saya lahir di Surabaya, Mas Adit, lama di Jakarta, sekarang tinggal di Seattle, Amerika, tepatnya di kota selatan Seattle namanya Olympia. Ya, ya, Oke, Mas ya. Adit, kita bicara coaching, Mas ya. Masih baru Ya. banget di Indonesia nih. In the Mm. next 15 minutes, teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan taruh pertanyaannya di kolom bawah. Terima kasih banget. Akan Ya. kami utamakan untuk pembuatan konten-konten yang berikut yang berguna bagi teman-teman. Mas, gunanya coaching kita mulai dari situ kali ya, Mas ya. Benefitnya coaching itu Ya. apa? Kalau pakai bahasa simpel untuk masyarakat pendengar yang masih pemula gitu Mas, yang benar-benar nggak ngerti apa itu coaching, apa itu mentoring, counseling, itu apa bedanya Mas? Ya. Pertama yang saya amati ya, kita nggak bicara teori-teori lah ya. Yang saya amati, coaching itu yang saya amati adalah pertama gunanya adalah agar seseorang itu bisa menemukan solusi yang terbaik buat dirinya, gitu ya. Solusi yang terbaik buat dirinya, bukan solusi yang template, gitu ya. Bukan solusi yang hasil jiplakan orang lain. Bukan berarti saran atau nasihat orang lain itu jadi nggak penting, gitu ya. Penting tetap sebagai referensi, sebagai acuan. Hanya setelah itu dengan coaching mereka bisa menentukan apakah saran yang dari orang lain misalnya kalau misalnya dia udah dapat dari luar atau dari dari manapun lah ya, jawaban-jawaban dari manapun, bukan hanya dari orang lain tapi mungkin dari internet, dari buku, dari apa itu, mereka harus proses kembali sehingga mereka bisa menemukan bentuk jawaban yang lebih customize buat mereka sendiri gitu ya. Dan kedua, coaching itu juga mencetak seseorang itu menjadi lebih accountable terhadap dirinya dan terhadap kehidupannya gitu ya. Apakah itu kehidupan profesionalnya atau kehidupan pribadi tergantung dari eh, konteks dari coaching yang mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka menjadi lebih empower, lebih berdaya diri gitu ya dalam kedepannya gitu. Dan kalau orang sudah terbiasa dengan di coaching, lama-lama itu pikirannya itu, mindnya itu akan lebih apa ya, lebih eh, terbuka dan lebih eh, fleksibel untuk bisa mencerna ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang berikutnya atau challenge-challenge berikutnya, eh, seolah-olah mereka sedang mengcoaching diri sendiri. Artinya coaching itu sendiri bukan hanya membantu mereka menemukan solusi, tapi coaching juga melatih mereka untuk berpikir, untuk apa ya, memproses permasalahan atau problem atau challenge yang mereka hadapi di kemudian hari gitu ya. Jadi lama-lama mereka akan semakin itu lebih mandiri dan lebih accountable dalam menjalani hidupnya. Itu sih Pak. Ya, distorsinya itu sering terjadi karena di perusahaan juga saya sekarang saya terkadang ya mendengar kamu perlu di coaching. Nah, kalimat itu keluar pada saat dia performance-nya lagi jelek, pada saat dia Iya. lagi bermasalah. Kamu di coaching ya gitu. Itu sering terdengar atau manajemen development program. Kalau yang ini lebih pas ya. Dalam manajemen development program disertakan coach untuk Mhm. mendampingi si peserta dari program pengembangan pegawai ya, terjemahannya itu Mhm. agar bisa lebih akurat lagi memetakan soft skill-nya terutama ya, apa yang perlu dikembangkan dari soft skill-nya. Betul. Itu sih yang Ya bisa jadi eh, ini apa Pak, banyak salah interpretasi bahwa coaching itu hanya terkait dengan remedial aja gitu ya. Mm-mm. Remedial gitu ya. Jadi ada masalah baru di coaching, ada masalah baru di coaching gitu ya. Memang bisa sih coaching itu untuk proses remedial gitu, tapi tidak apa ya, belum
tidak powerful, tidak apa ya, belum mengeluarkan power power coaching yang sebenarnya. Kalau dengan remedial coaching aja, gitu ya. Itu Mhm. pun kan remedialnya kan juga kalau memang sudah ketahuan bahwa permasalahannya bukan permasalahan kompetensi, bukan permasalahan teknis gitu ya, tapi yang non teknis bisa dengan coaching gitu ya. Nah, yang lebih powerfulnya coaching itu adalah empowerment gitu. Orang yang kondisinya sudah oke, sudah fine fine saja, tapi tapi dia sendiri melihat atau perusahaan melihat dia masih ada potensi untuk dibuka lagi apa ya, kemampuannya gitu ya, dibuka lagi potensi-potensinya lagi gitu ya. Nah, disitulah coaching lebih berperan gitu ya. Jadi yang dari kondisi, kalau remedial itu kan dari kondisi negatif ke nol lah gitu ya. Kalau Pak Isan membayangkan dulu kita belajar apa, sumbu X sumbu Y Cartesian coordinate yang pelajaran matematika itu ya, geometri. Dari minus ke nol itu remedial. Bisa dengan coaching, bisa dengan terapi, konseling, tergantung keparahannya, level keparahannya gitu ya. Tapi yang betul-betul coaching yang memberdayakan itulah dari kondisi nol, kondisi fine, oke, nggak ada masalah apa juga sih gitu kan. Tapi dengan coaching dia menjadi lebih positif lagi, lebih empowerment lagi, lebih excellent lagi gitu loh. Mas Adit, saya tertarik nih ya. Saya dari obrolan singkat ini, coba kita praktekkan nih Mas. Saya tertantang Mm-mm. banget. Mas Adit coach saya jadi coachee. Um, Ya. 5 menit saya rasa cukup, bahkan 3 menit aja cukup. Dari pertanyaan-pertanyaan Ah, awal aja kita bisa introduce awal di sesi coaching tuh kayak gimana dan sudah terasa loh bedanya. Silakan Mas Adit. oke, jadi eh, terima kasih Pak Ihsan ya untuk mau demo coaching ini gitu ya. Jadi eh, apa yang mau di coaching hari ini Pak Ihsan? Nah, keren ya teman-teman. Ini sambil saya ngomong, sambil saya terjemahkan Mas Adit ya. Itu tipikal khas banget awal dari coaching. Apa yang ingin dibicarakan malam ini? Jadi topik itu diserahkan ke saya. Si coach tadi Iya. Mas Adit tidak sama sekali menarik saya ke kiri ke kanan, langsung to the point. Begitulah awal dari proses coachingnya. Oke Mas Adit, saya ingin bicarakan tentang, saya bingung antara memilih jurusan social work di Amerika atau jurusan psikologi, Mas, sebagai master saya. Saya lagi berpikir di Hmm. dua itu. Ya. Wah, jadi Pak Ihsan mau meneruskan jenjang akademisnya lagi nih ya ke depannya nih ya. Betul, Di Amerika pula ya. Nah, betul. jadi sekarang ada kebingungan memilih jenjang masternya. Gitu, kalau Ya, boleh saya ya. 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 Jadi apa yang membuat Pak Ihsan tuh belum bisa memutuskan? Apa yang tidak bisa membuat saya memutuskan? Itu ya. Apa ya? Ya. Baik. Nah, ini teman-teman pertanyaan coaching juga nih. Dimulai dari kata apa. Itu sering sekali dipakai kata apa itu. Oke, Mas Hmm. Adit, ada beberapa faktor yang menjadi beban pikiran saya. Salah satunya adalah saya ingin kalau invest di dunia pendidikan itu pas nanti cari kerjaan itu harusnya balik modal gitu, 2-3 tahun balik modal, Mas. Satu, kedua, apa yang saya invest ini ilmunya itu berguna untuk orang lain. Saya bisa praktek istilahnya ya, karena saya suka memberikan coaching dan nantinya juga memberikan konseling ke orang one on one. Saya suka banget ya. Um, dan apa yang saya berikan ke orang itu sebenarnya bagus juga buat sayanya. Bermanfaat buat Hmm. saya, kehidupan saya pribadi dan keluarga dekat saya, istri saya dan anak-anak saya. Iya, iya. Jadi satu balik modal, kedua berguna buat orang lain, dan ketiga berguna buat diri sendiri gitu ya. Betul. Itu adalah sepertinya kriteria Pak Ihsan untuk memilih eh, nanti ya pendidikan akademis master apa yang perlu Pak Ihsan ambil gitu ya. Betul. Saya stop ya Mas, sorry. Nah, teman-teman, ini lihat, Mas Adit itu mengulang, meng-summarize, mengklarifikasi, benar nggak ini yang saya inginkan? Karena bisa jadi Hmm. nanti saya keluar lagi ide lain gitu. Melipir ke kanan, melipir ke kiri. Jadi si coach itu memberikan ketegasan, membantu saya untuk menegaskan apa sih topiknya, mau kamu apa? Ya, jadi ini Hmm. powerful sekali teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang suka ribet, mikirnya masih bingung ke kiri, ke kanan gitu ya. Coach itu keren banget untuk mengarahkan kita. Monggo Mas, pertanyaan berikut. Ya, dari ketiga kriteria tadi Pak Ihsan. Kemudian kalau Pak Ihsan lihat dua pilihan yang Pak Ihsan lagi bingung ini, apa yang Pak Ihsan analisa sekarang? Yang saya analisa ternyata ada faktor lain, Mas Adit. Jadi ada Oh, oke. faktor lain bahwa saya ingin juga di sekitar rumah saya nih, di kota saya, Olimpia. Jadi nggak jauh-jauh.
Saya perhatikan Mhm. kelas-kelas itu masih banyak yang saya harus datang secara fisik gitu loh. Nah, tadinya saya Oh. mikir ngambilnya agak jauh, 4 jam gitu kan. Atau bahkan Seattle yang 1,5 jam, kalau lagi macet lebih bahkan. Tapi saya pikirin Mhm. lagi, kayaknya enggak deh. Kalau ada yang deket-deket rumah, mendingan saya yang deket rumah gitu. Kurang dari 1 jam. Ada 2 universitas. Tapi pilihannya jadi menyempit. Nah, itu makin bingung saya, Mas. Program yang tersedianya itu mungkin nggak bisa seluas yang saya mau. Nah, di situ komplikasinya juga, Mas. Masalah jarak, masalah investasi Mhm. waktu. Oke, jadi ada jarak juga yang jauh sebetulnya, Mhm, pilihannya luas, yang mhm. dekat memang dekat sih dari sisi jarak dan waktu gitu ya. Ya, Tapi ternyata pilihannya terbatas gitu ya, ya, sempit kalau Pak Ismail ya, bilang tadi gitu ya, ya. Eh, ini di luar yang tiga tadi berarti ya. betul. Mm. Nah, sekarang eh, apa yang membuat Pak Isan akhirnya bisa memutuskan sebetulnya? Apa yang bisa membuat saya memutuskan? Oke, teman-teman. Sekali lagi, kata apa itu, kata bertanya apa, itu sering sekali dipakai seorang coach. Itu salah satu ciri khas coach. Apa atau how. How itu bagaimana gitu ya. Itu sering dipakai oleh coach. Nah, Mas Adit juga mengarahkan saya kan untuk mengambil keputusan kan. Nah, ini mengerucutkan apa sih sebenarnya yang menjadi faktor pemicu saya mengambil pencet tombol untuk memutuskan gitu. Itu penting sekali. Makanya coach itu nggak bisa berjam-jam. Tidak benar kalau coaching itu berjam-jam. Coaching itu bisa sangat singkat. Kayak sekarang ya, karena saya mungkin udah pengalaman di coaching juga, saya bisa selesaikan dalam waktu 5 menit lagi selesai nih masalah ini. Um, Mungkin ini yang terakhir ya Mas ya, saya jawab, Mas Adi jawab sekali lagi. Mungkin kita tutup sesinya hanya untuk mendemonstrasikan Iya. ke teman-teman ya coachingnya. Oke Mas, yang bisa pemicu sebenarnya Mas ya, waktu Mas ngomong begitu, ujung-ujungnya Mas, saya memang harus punya komunitas ya, harus ketemu orang. Jadi sebenarnya Hmm. kalau sampai saya ke Seattle pun nggak masalah, karena itu masih 1,5 jam. Yang masalah itu Iya. ada satu universitas murah banget mas, cuman jauh 4 jam. Wow. Nah saya pikir dan Oke. namanya nggak begitu terkenal di Amerika, nggak Hmm. terkenal di state ini juga ya, nggak begitu terkenal juga. Jadi saya pikir kalau nggak terkenal itu kan bisa susah ya nyari kerjaan kalau dari universitas yang nggak begitu terkenal ya mas. Jadi thank you Iya, mas, iya. saat ini saya udah makin mengerucut. Sebenarnya jarak nggak begitu masalah asalkan reputasi universitas itu bagus gitu. Programnya Ah, cocok dengan apa yang saya mau. Kalau itu udah iya. cocok, jalaninnya kan lebih enak ya. Tapi memang ada Hmm. satu lagi yang mau kita bicarakan di lain kesempatan kali Mas ya, yaitu Hmm. faktor kalaupun cocok yang di Seattle Mas, yang saya temukan lagi Mas, di Seattle itu banyakan on-site Mas. Jadi hampir Iya. tiap hari saya ke kampus mondar-mandir hampir 4 jam. 3 jam Mas. Per hari Hmm. kali 5 hari seminggu. Kayaknya saya ngedrop deh Mas kalau udah kayak gitu. Pasti ngedrop. Jadi kayak di Jakarta dong, sama aja ya. Ya, nah harapan saya adalah ambil universitas swasta. Nggak begitu terkenal, tapi lumayan ngetop juga. Nah, dia punya program daring, Mas. Cuman kelemahannya Ah. untuk saya mendapatkan pekerjaan mungkin rendah. Kalau saya kampusnya dekat kan bisa sambil kerja. Ngurangin biaya kuliah kan. Oke, saya berhenti sampai situ. Oke, teman-teman, karena waktu kita batasi 15 menit ya hari ini kurang lebih. Semoga teman-teman nanti mendapatkan apa namanya pencerahan ya, coaching itu kayak gitu. Um, Mungkin dari Mas Adit, Mas, sebelum kita tutup, Mas Adit kasih komentar, Mas. Jadi saya setuju dengan apa yang Pak Isan katakan bahwa coaching itu tidak mesti 1 jam 2 jam ya, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya. Justru itu berarti kita sudah bisa mengintegrasikan ilmu komunikasi coaching kita ke dalam eh, komunikasi sehari-hari gitu ya. Jadi ada yang istilahnya coach like conversation Pak Isan gitu ya. Ada yang coaching formal yang biasa kita lakukan dengan klien, ada yang namanya coach like conversation atau coaching like conversation lah gitu ya. Itu adalah percakapan seseorang baik itu antara atasan bawahan atau sama teman atau orang tua dengan anak, guru ke murid yang percakapannya itu sebetulnya dengan gaya kucing gitu ya. Padahal itu percakapan biasa, bisa ngobrol di kantin, bisa sambil ngobrol di hall gitu ya, di aula, bisa sambil jalan bareng, sambil ngerokok bareng gitu ya. Eh, yang obrolan-obrolan yang sebetulnya ternyata itu semi-semi coaching lah atau mini-mini coaching gitu ya. Yang mana si kliennya atau orang teman bicara kita itu juga nggak perlu tahu bahwa dia lagi di coaching gitu ya. Karena seperti percakapan biasa.
Justru di situ powerfulnya coaching bisa diintegrasikan ke dalam percakapan sehari-hari atau interaksi sehari-hari antara seseorang dengan orang lain, baik itu dunia korporasi, pendidikan maupun pribadi, gitu ya. Itu bagus sekali, artinya coaching itu sudah betul-betul masuk dan terintegrasi ke dalam interaksi daily interaction ya dengan sesama manusia. Itu merupakan cita-cita saya juga sih gitu ya, buat visi saya gitu ya, harapan saya pribadi gitu. Walaupun resikonya mungkin nanti profesi coach akan hilang gitu Pak. Nggak mungkin deh kayaknya Mas Adit. Masih Belum banyak yang ya? terpapar coaching. 7 miliar Iya, penduduk iya. di dunia. Oke Mas Adit, Iya. terima kasih. Kalau pendapat saya terakhir sebelum kita tutup adalah yang tadi Mas Adit bilang ya, percakapan sehari-hari. Seringkali dalam percakapan sehari-hari kita tuh ngalor ngidul ngomongnya. Jadi seperti tadi di Betul. awal oleh Mas Adit. Mas Adit itu sama saya, karena kita sama-sama coach, bisa secepat itu memang, karena kita udah terbiasa. Tapi kalau Ya, yang belum terbiasa, teman-teman bisa melihat ya dalam pembicaraan apapun, perhatikan deh. Yang sering kita terlupakan di awal pembicaraan adalah menegaskan apa yang mau kita tuju, pertanyaan hmm, apa yang ingin kita cari jawabannya, topiknya ya, apa, supaya nggak ngalor ngidul. Dan itu bisa ada satu sesi, saya pernah ngalamin, Mas Adit saya yakin sering ngalamin, bisa-bisa 2 sesi bahkan hanya ngomongin itu. Kamu tuh mau cari apa sih, topiknya apa? Karena iya, dia resah, karena dia bingung. Jadi eksplorasinya bisa lama. Dan iya, begitu ketemu lagi 2 minggu kemudian, coaching yang sesi kedua, berubah lagi topiknya. Itu bisa terjadi. Dan itu nggak apa-apa. Karena yang paling penting adalah begitu udah ketemu apa itu cepat sekali teman-teman. Untuk mencari iya. apa sih solusi yang terbaik buat dia dari dia ya. Bukan dari saya. Buat dia dari dia gitu. Oke, teman-teman sampai ketemu di konten yang berikutnya. Saya Iksan Tobing dari Seattle, USA. Saya Aditya Wijaya dari Jakarta. Sampai Siap. jumpa lagi. Sampai jumpa.